La Liga akan segera dimulai. Real Madrid menjadi kandidat terkuat perebut gelar setelah tampil memukau sepanjang musim lalu. El Real menutup musim kemarin dengan meraih 87 poin, unggul 5 poin dari rival abadinya Barcelona. Apalagi rivalnya sedang diterpa isu kurang sedap. Dari kubu Barcelona sebagai musuh terberatnya, Lionel Messi dikabarkan siap hengkang dalam waktu dekat. Jadi, apa saja alasan kenapa Real Madrid kembali berkuasa di musim depan? Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Real Madrid baru saja memenangkan trofi La Liga musim 2019-2020. Mereka berhasil menyalip Barcelona yang lebih dulu bertengger di puncak klasemen dan menutup musim dengan laga-laga yang sempurna. El Real memang menjadi klub terbaik di Spanyol saat ini. Mereka lebih unggul dari rival abadinya Barcelona dari berbagai aspek. Mulai dari kehebatan pelatih, kuatnya lini pemain, hingga manajemen tim yang lebih baik. Klub yang berjuluk Los Blancos ini juga diyakini akan kembali mendominasi jalannya La Liga di musim depan. Cetak Gol akan merangkum alasan kenapa Real Madrid siap juara di musim depan. Faktor Zinedine Zidane. Zidane adalah pelatih terbaik saat ini. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh surat kabar ternama asal Prancis, L'Equipe. Zidane mengalahkan pesaing terberatnya Jurgen Klopp, Pep Guardiola maupun Jose Mourinho. Sebagai catatan, L'Equipe merilis pernyataannya sebelum Liga Champions berakhir. Pelatih berkepala gundul ini cukup ahli dalam mengelola sebuah klub, mampu menyiasati klub sekelas Real Madrid yang punya segudang pemain bintang. Kehadiran sederet pemain top tentu akan meningkatkan kekuatan tim. Tanpa pengelolaan yang tepat, segerombol pemain bintang hanya akan beradu ego. Zidane punya kepemimpinan yang berani, tidak segan mencadangkan pemain yang di sesi latihan terlihat malas-malasan. Punya strategi yang menyesuaikan siapa lawannya. Bisa bermain all out attack kalau bermain melawan tim yang levelnya jauh di bawah Real Madrid. Bisa juga mengandalkan serangan balik cepat kalau menghadapi lawan yang sepadan. Pemain yang lebih matang. Hanya sang presiden klub Florentino Perez dan pelatih Zinedine Zidane yang tahu pasti rencana Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Krisis finansial memang menyerang sebagian besar klub di Eropa, dan Real Madrid menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Mereka harus membayar tagihan gaji yang begitu besar. Belum lagi biaya renovasi Santiago Bernabeu yang menelan banyak anggaran. Real Madrid juga dikabarkan ingin menjual pemain yang musim lalu kurang perform. James Rodriguez, Luka Jovic, dan Mariano Diaz termasuk di dalamnya. Kalau mereka dilepas, hasil penjualannya hanya akan membantu menyimbangkan keuangan tim. Untungnya, Zidane punya kualitas dalam mengembangkan para pemainnya. Real Madrid masih punya sejumlah pemain muda yang berbakat. Salah satunya Martin Odegaard yang baru dipulangkan ke Real Madrid setelah satu musim dipinjam oleh Real Sociedad. Bersama Real Sociedad, Odegaard membuktikan kalau dia adalah salah satu gelandang terbaik di La Liga saat ini. Odegaard juga siap menjadi pilar penting dalam skuad Zidane di musim depan. Banyak yang beranggapan kalau Martin Odegaard adalah penerus Luka Modric. Kemudian ada Dani Ceballos yang menemukan penampilan terbaiknya sebagai pemain pinjaman di Arsenal. Jadi, meskipun Zidane tidak dapat mendatangkan pemain baru, Madrid sudah punya modal untuk bersaing di musim depan. Pertahanan yang semakin kokoh.
Di musim kemarin, tidak ada klub La Liga yang kebobolan lebih sedikit dibandingkan Real Madrid. Skuad El Real hanya kebobolan sebanyak 25 kali dan Thibaut Courtois meraih trofi Zamora untuk kedua kalinya sepanjang karirnya. Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, dan Dani Carvajal. Mereka berempat diprediksi masih mengisi peran utama di pertahanan Los Blancos. Real Madrid sadar kalau keempat bek andalan mereka tidak selalu bisa dimainkan. Ramos akan berusia 35 tahun di tahun depan dan Marcelo akan berusia 33 tahun. Bukan bermaksud meragukan, namun dalam sepak bola faktor usia juga menentukan. Di musim depan, skuad El Real punya bek pelapis yang seiring waktu semakin matang. Di posisi bek tengah ada Eder Militao yang siap menggantikan Rafael Varane atau Sergio Ramos bila dibutuhkan. Usianya baru 23 tahun, masa depannya masih panjang dan kemampuannya masih bisa diasah. Kemudian ada Ferland Mendy sebagai suksesor dari Marcelo. Mendy sukses membuktikan kalau dia adalah salah satu bek kiri terbaik di dunia. Menurut huscore.com, Mendy hanya dilewati oleh pemain lawan sebanyak 1 kali dari 5 pertandingan yang dia ikuti. Selain itu, ada juga kehadiran bek muda Alvaro Odriozola dan Sergio Reguilon yang siap berseragam putih kembali. Sebelumnya, mereka memperkuat Bayern Munchen dan Sevilla sebagai pemain pinjaman. Lini serang yang padat. Berbeda dengan Barcelona yang sedang carut-marut, Real Madrid punya lini serang yang lebih solid dan merata. Musim lalu, Karim Benzema masih tercatat sebagai pencetak gol yang terbanyak. Mereka juga masih punya Rodrigo yang di musim kemarin mencetak 9 gol dan 3 assist. Perlu diingat, usianya baru 19 tahun. Ada juga Vinicius Junior yang tidak kalah menakutkan. Di lini tengah ada Toni Kroos yang mencetak 6 gol dan 9 assist. Bahkan lini belakang Real Madrid juga mampu mencetak banyak gol. Salah satu kuncinya adalah Sergio Ramos dengan torehan 13 gol dan 1 assist. Dengan begitu, Real Madrid dapat mencetak gol dari berbagai lini pemain dan tidak hanya bergantung pada satu pemain atau satu posisi saja. Kembalinya Eden Hazard. Eden Hazard datang ke Santiago Bernabeu dengan biaya transfer 115 juta euro atau 2 triliun rupiah. Bukannya memberi penampilan gemilang, Hazard justru lebih banyak duduk sebagai penonton. Sejak tahun 2019, Hazard memang diterpa badai cedera. Mulai dari cedera hamstring, ankle, hingga lutut. Di musim lalu, Hazard hanya turun bertanding sebanyak 22 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 7 assist. Mengalami cedera panjang dan kelebihan berat badan membuat Hazard sulit tampil gemilang di musim ini. Musim depan, Hazard siap memperbaikinya. Saat masih memperkuat Chelsea, Hazard punya catatan yang mengesankan. Dari 352 laga, dia mencetak 110 gol dan 92 assist untuk The Blues. Statistik tersebut bisa menjadi acuan bagaimana Eden Hazard membuktikan kemampuannya. Hazard adalah pemain top yang bermental juara. Kalau Lionel Messi dan Neymar bisa bangkit dari cedera panjang, Eden Hazard tentu juga bisa. Kisruh Barcelona. Keadaan ruang ganti Barcelona semakin memanas karena kabar henggangnya Luis Suarez dan Lionel Messi. Ini adalah puncak dari kekesalan La Pulga terhadap manajemen klub yang tidak kunjung membaik. Terbaru, Messi tidak hadir dalam tes pramusim yang wajib diikuti oleh seluruh punggawa Barcelona. Sebelumnya, Messi juga pernah dikabarkan berseteru dengan Direktur Olahraga Barcelona, Eric Abidal. Bomber Argentina itu tidak terima setelah dituding membawa pengaruh besar pada setiap keputusan yang dipilih klub. Bisa dibilang musim 2019-2020 adalah musim terburuk bagi Barcelona. Blaugrana menutup musim tanpa satupun gelar juara.
Apalagi ditutup dengan kekalahan memalukan dari Bayern Munchen di laga perempat final Liga Champions dengan skor 8-2, membuat Lionel Messi semakin tidak betah untuk tinggal. Runtuhnya fondasi Barcelona tentu akan menguntungkan Real Madrid sebagai rival abadinya. Kubu El Real bisa melenggang tanpa hambatan menuju puncak kejayaan. Itulah sejumlah alasan yang memperkuat prediksi kalau Real Madrid akan kembali merajai sepak bola Spanyol di musim depan. Hingga video ini diterbitkan, nasib Lionel Messi masih menggantung. Barcelona juga belum menunjukkan tanda-tanda bangkit dalam waktu dekat. Kita tunggu saja apakah Real Madrid semakin matang dan mampu memanfaatkan situasi. Bagaimana prediksimu? Tulis di kolom komentar.